Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Sita, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Mas Sita. Selanjutnya di sini Ibu mau mengabsen kalian. Neneng, Hadir Bu. Sri Wulandari, Hadir Bu. Husen Syabiri, Hadir Bu. di sini hadir semua. Rudianto. Keterangannya apa ya? Alfa Bu. Alfa. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum Ibu memasuki materi, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Bisa dilihat di PPT materi kita hari ini. Setelah kemarin kita membahas tentang usaha dan energi, kalian sudah tahu kan perbedaan antara usaha dan energi. Kali ini kita masuk ke subbab energi kinetik dan energi potensial. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian harus mampu menganalisis konsep dari energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, kalian harus mampu memformulasikan persamaan dari energi kinetik maupun energi potensial. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menyimpulkan hasil diskusi yang nantinya akan kita lakukan percobaan sederhana. Adapun penilaian yang Ibu nilai selain dari hasil belajar kalian, Ibu menilai dari segi keaktifan kalian selama proses pembelajaran, baik itu kalian bertanya maupun menjawab pertanyaan dari Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang berkenan sama penilaian? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Selanjutnya di sini Ibu ada satu masalah. Ini Ibu ambil screenshotan dari media elektronik, berita elektronik, di mana bisa dibacakan Sri Wulandari beritanya. Beritanya itu apa Bu? Iya. Warga Garuda meninggal usai jatuh dari pohon kelapa. Oke, warga Garuda meninggal usai jatuh dari pohon kelapa. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Bu hubungannya antara orang meninggal jatuh dari pohon kelapa dengan materi kita kali ini? Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa jatuh dari pohon kelapa dapat membuat orang luka berat bahkan menyebabkan kematian? Ibu mau kalian mengeluarkan pendapat kalian tanpa Ibu kasih materi terlebih dahulu. Menurut pendapat kalian, sepengetahuan kalian, mengapa jatuh dari pohon kelapa itu dapat membuat orang luka berat sampai menyebabkan kematian? Sepengetahuan kalian, logika? Husen? Itu Bu, mungkin karena ketinggiannya Bu. Jadi ada tekanan yang lebih cepat mungkin jatuh ke bawah. Oke, ada yang berpendapat lain? Ada? Diki? Mungkin sama kayak sendiri ketinggian dari pohon kelapa, kemudian pada saat jatuh mengalami benturan. Jawaban mereka berdua benar. Cuman di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit. Ibu ingin mengaitkan dengan materi yang kita akan pelajari, energi kinetik sama potensial. Nah, kalian tahu nggak pas saat kita naik ke pohon kelapa, terus kita berada di satu puncak posisi, ditetapkan satu posisi, itu kita mempunyai energi potensial, sudah memiliki energi potensial. Namun ketika kita jatuh dari pohon kelapa, energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik. Secara singkatnya, Ibu menyampaikan bahwasanya energi kinetik itu energi yang dipengaruhi oleh gerak atau kecepatan. Kalau energi potensial merupakan energi yang dipengaruhi oleh posisi atau ketinggian. Jadi saat kalian
berada di puncak pohon kelapa lalu terjatuh dengan ketinggian yang sangat tinggi, maka akan menyebabkan benturan, tumbukan atau apapun itu yang mengenai tanah, lalu mendapatkan tekanan yang sangat kuat sehingga menyebabkan kalian luka berat dan menyebabkan kematian. Beda halnya jika kalian jatuh dari meja. Beda kan? Beda, Bu. Beda. Karena tinggian meja apa tinggian pohon kelapa? Pohon kelapa, Bu. Dari situ. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas, Selanjutnya di sini Ibu mau menjelaskan apa sih energi kinetik tadi. Secara singkatnya tadi sudah Ibu sampaikan kalau energi kinetik itu merupakan energi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, di sini energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan, di mana semakin tinggi kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi yang dimilikinya. Lanjut, hubungan usaha dengan energi kinetik. Kemarin sudah belajar usaha kan kita? Udah tahu bedanya usaha dan energi kan? Nah, jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik di mana besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha biasa berkaitan dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Kita lanjutkan ke hubungan usaha dengan energi potensial. Besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggian berubah. Di sini dari hubungan usaha dan energi kinetik maupun energi potensial kita bisa merumuskannya dalam persamaan. Kira-kira ada yang bisa menuliskan persamaannya mulai dari energi potensial, energi kinetik dulu deh. Ada yang bisa? Silakan Diki maju. Tulis, papan tulis. Energi kinetik, Bu. Iya. Rumus dari energi kinetik. Ada yang bisa selain Diki yang bisa merumuskan untuk energi potensial? Terima kasih Diki. Silakan maju Neneng. Iya. Terima kasih. Oke, persamaan yang mereka tulis ini benar apa enggak? Benar. Benar. Benar? Ada yang menjawab tidak? Benar, Bu. Benar. Di sini ada yang bisa menjelaskan arti dari simbol-simbolnya? Dari simbolnya, M itu apa? V itu Bisa, apa? Bu. Silakan Mas Sita. Dibuka aja ke Bu. Bisa kalau mau berdiri. Silakan. Nah, Jelaskan energi kinetik dulu Bu. Dua-duanya. dua-duanya kalau bisa. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kecepatan mempengaruhi oleh energi kinetiknya. M ini adalah massanya dan V ini adalah kecepatannya. Sedangkan energi potensial yaitu massa, M ini adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggiannya. Itu aja, Bu. Terima kasih banyak. Nah, dari rumus ini sebenarnya kita sudah bisa lihat apa yang mempengaruhi dari energi tersebut. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Kita lanjutkan ke penerapan energi kinetik dan energi potensial. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan. Gambar pertama dulu deh, orang berlari. Di sini siapa yang bisa mengaitkan dengan energi kinetik dan potensial? Ada yang bisa? Kalau orang berlari, energi kinetiknya berada di kecepatan mungkin. Kecepatan larinya. Benar. Terus Semakin cepat larinya, semakin
semakin besar energi kinetiknya. Oke, benar sekali yang dijawab dosen. Tepuk tangan dulu untuk Sen. Oke, benar, ternyata dia bisa membedakannya. Selanjutnya gambar yang di sebelah itu gambar apa? Orang memanah. Tolong kaitkan energi kinetik dan energi potensialnya. Ada yang bisa? Diki? Ayo, tidak usah takut salah. Puji? Jadi ketika orang memanah itu Bu, saat panahnya ditarik itu merupakan kecepatan awal, lalu ketika panahnya dilepaskan itu kecepatan akhirnya Bu. Jadi berkaitan dengan kecepatan pada energi kinetik. Ada yang berpendapat lagi? Terima kasih Puji. Oke, Diki. Energi potensial gitu. Hah? Jarak tarikan itu merupakan anu. Ya, terus? Jadi semakin besar tarikan yang diberikan oleh pemanah, maka akan semakin besar energi potensial yang diberikan. Oke, sebenarnya jawaban Puji dan Diki sama-sama benar. Cuma di sini Ibu ingin memperjelas bahwasanya saat kita menarik panah, busur ditarik itu saat busur ditarik ke belakang itu memiliki energi potensial. Selanjutnya saat busur itu dilepaskan anak panah meluncur ke suatu titik, itu energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik, di mana busur panah tersebut memiliki kecepatan. Ada yang kurang paham? Saat kalian menarik busur, itu sudah memiliki energi potensial. Dengan hanya itu ada. Terus kalian lepaskan. Setelah kalian lepaskan, maka busur tersebut, anak panah tersebut akan menuju ke satu titik dengan suatu kecepatan. Berarti energi potensial yang awalnya energi potensial ketika kita tarik, dilepaskan itu berubah menjadi energi kinetik. Ada yang masih belum paham? Sudah ada yang bisa membedakan antara energi kinetik dan potensial? Bisa. Oke. Mungkin sekian pemaparan materi dari Ibu. Untuk lebih memperjelasnya, di sini Ibu ingin kalian melakukan suatu percobaan untuk membuktikan konsep dari energi kinetik dan potensial. Nah, Ibu di sini memiliki LKS, lembar kerja siswa, sebagai panduan kalian melakukan praktikum sederhana. Ibu mau kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok, berarti ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, berhitung dari Diki. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1. Nah, yang grup 1 silahkan Maju kamu maju. ya, silahkan maju. Grup 1. Ya, Semuanya. iya. Ini lembar kerja siswanya, dan grup 2-nya silahkan. terima kasih. Grup 2-nya bisa di sini ya. Ya, oke. Mungkin bisa digeser mejanya terlebih dahulu biar kalian leluasa. Agak maju aja deh saya. Nah, silahkan garisnya dibagi ke satu kelompok. Di sini kalian bisa kan menggunakan jangka sorong? Bisa kan? Ini nggak usah ditancapkan ya. Ini kan ada nilainya. Ada yang satu orang memegang. 10 cm. Bolanya mana? Jangan lupa tulis hasil datanya di lembar belakang sebagai data pengamatan dan tuliskan kesimpulannya.
Jangan ditekan dong. Kalau ditekan ya kayak gitu. Tulis saja. Hasilnya berapa? Tulis hasilnya. Ada teman yang tulis ya. Oke. Sudah, Bu. Oke. Untuk kesimpulannya silakan ditulis. Dan Ibu minta satu orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah, Bu. Bisa duduk, buat kelompok yang sudah selesai bisa duduk. Kasih dulu. Silakan duduk. Pilih satu perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Untuk kelompok satu siapa? Silakan Nenek maju. Maju. Ya. Dan Sebutkan nama kelompoknya juga ya. datanya dibaca. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan data pada ketinggian 10 cm, yaitu diameternya 1,9 cm dengan kedalaman lubang 1,15 cm. Terus data yang kedua yaitu ketinggian 20 cm dengan diameter 2 cm dan kedalaman lubang 1,51 cm. Dan data yang terakhir ialah ketinggian 30 cm dengan diameter 2,1 cm dan kedalaman lubang 1,83 cm. Adapun kesimpulan dari percobaan kami ialah semakin besar ketinggiannya, maka semakin dalam pula lubangnya dan semakin besar diameternya. Mungkin saja. Terima kasih Nenek. Buat kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Syabirin dari kelompok 2 dan juga di sini saya mewakili dari kelompok 2 dan beranggotakan Luciana Nurhayati dan juga Ulan Kadima. Jadi dari hasil percobaan kami tadi, kami menggunakan 3 variasi data ketinggian. Yang pertama yaitu 10 cm, 20 cm dan juga 30 cm. Dari percobaan yang ketinggian 10 cm dihasilkan diameter 1,4 cm dan kedalaman lubangnya 1,1 cm. Lalu yang variasi data ketinggian 20 cm dihasilkan diameternya 1,6 cm, kedalaman lubangnya 1,3 cm.
Lalu selanjutnya dengan ketinggian 30 cm dihasilkan data diameter 1,8 cm dan kedalaman lubang 1,5 cm. Jadi kesimpulan dari percobaan kami tadi, semakin tinggi ketinggian maka semakin besar diameter dan juga kedalaman lubangnya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah Jadi kesimpulannya, Ibu menyambung kembali bahwasanya semakin tinggi suatu benda maka akan semakin besar energi yang dihasilkan sehingga menyebabkan lubang yang semakin dalam. Nah, hal itu juga yang berkaitan dengan yang Ibu sampaikan ke awal tadi. Jadi terbukti bahwasanya teori tersebut benar. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini karena waktunya juga hampir habis. Kira-kira ada yang mau bertanya atau kurang paham? Masih kebingungan? Nggak ada. Karena waktunya juga sudah habis, mungkin Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya yang Ibu share di WhatsApp grup nanti ya.